Jadi nanti ada tinjauan lugawi, ada istilahi gitu. Kalau secara lugawinya ya, itu asal katanya dari taba yatubu taubatan. Artinya adalah kembali. Nah, kita langsung mengklaim yang dimaksud kembali itu back to Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Al-Muqarrabun Official Plus, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bi'amdillah. Hari ini yaitu hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Muqarrabun bersama saya Ustaz Yayat Ruhiyat, pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Muqarrabun. Telah hadir ada Pak Dadang Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dadang ya? Alhamdulillah sehat. Beliau juga selain jamaah sholat subuh, beliau juga adalah pimpinan dari satu organisasi yang disebut dengan RAK Gantar, Gerakan Gandrung Tatangkalan. Tatangkalan ini bahasa Indonesianya adalah pepohonan. Bisa dibayangkan bahwa beliau sangat peduli sekali dengan lingkungan hidup. Kembali kepada baru saja kita masih hangat-hangatnya kuliah subuh. Tadi di masjid sesudah kita sholat subuh, kita berdoa berzikir, kemudian kita kultum. Kultum itu kuliah 7 menit, tapi kadang-kadang 17 menit, 70 menit ya. Kita bebaskan. 7 menit itu adalah strategi agar orang-orang tidak merasa kelamaan ya. Kalau di gedung-gedung pencakar langit di Jakarta itu subhanallah, orang-orang yang kita anggap sebagai karyawan yang intelek, berdasi dan sebagainya, di dalam sholat berjamaah yang waktu istirahatnya cuman kadang-kadang 1 jam ya, itu makan, kemudian sholat berjamaah, disempat-sempatkan itu ada ustadznya memberikan kultum 7 menit. Termasuk saya juga pernah Setiap selesai sholat ya? Setiap juhur, terutama juhur ya. Kalau asar saya belum pernah, saya pernah ikut ngisi di kantor di Lebak Bulus. Kemudian tadi juga kita membahas yang mungkin Pak Dadang selaku jamaah sholat subuh yang istiqomah mendengarkan kajian kita itu seperti apa yang diingat oleh Pak Dadang. Ya karena kultum di setelah sholat subuh ini Terbatas. Waktunya terbatas ya. Saya hanya menyimak sebagian kecil saja. Kemungkinan dalam kesempatan ini saya ingin memperjelas, mempertanyakan, meminta kejelasan tentang taubat. Taubat, betul. Seperti apa kedudukan taubat dalam Al-Quran, Pak Ustaz? Ya, satu pertanyaan yang menarik ya, karena memang tadi sepintas saya juga menjelaskan. Sebetulnya kajian kita itu judulnya adalah bersyukur kepada Allah ya. Tapi kemudian di akhir atau di saat-saat akhir ke perkuliahan saya sampaikan bahwa salah satu bukti bersyukur kepada Allah itu bertobat. Dan memang belum tuntas ya. Taubat itu sendiri seperti biasa kita kalau membahas itu dilihat dari asal muasal kata, tinjauan lugawinya gitu ya. Jadi nanti ada tinjauan lugawi, ada istilahi gitu. Kalau secara lugawinya ya, itu asal katanya dari taba yatubu taubatan. Artinya adalah kembali. Nah, kita langsung mengklaim yang dimaksud kembali itu back to Allah. Jangan kembalinya kemana-mana gitu ya. Sebab Allah memberikan penggarisan dan Rasulnya memberikan penggarisan bagaimana petunjuk hidup ini mestinya. Kemudian ada orang, ya bisa kita katakan oknum gitu ya, harusnya dia istiqomah, kemudian tidak istiqomah. Ada suatu godaan, ada satu keadaan yang membuat dia mungkin mundur secara perlahan-lahan. Ada juga yang kemudian menjauh dan sebagainya. Ada yang kita sebut dengan murtad lebih jauhnya ya. Kemudian kita ajak untuk kembali. Kembali kemana? Ke Allah. Dasar ayatnya surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya.
Nah, jadi jelas sekali ilallah, bukan ila ghairullah, tapi kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Nah, ini yang asli daripada kalimat taubat atau at-taubah. Makanya kita membedakan kalimat taubat dengan at-taubah. Ada yang nakirah, ada yang ma'rifat. Jadi kalau at-taubah yang ma'rifat, maknanya kembali kepada Allah. Taubat yang diminta oleh Allah. Nah, selanjutnya apakah taubat ini seperti apa dalam pandangan Al-Quran yang diinginkan oleh Allah itu seperti apa? Nah, saya membuka surah An-Nisa ayat 26. Ternyata taubat itu di dalam surah An-Nisa ayat 26 adalah keinginan yang ketiga setelah Allah menginginkan dua perkara sebelumnya. Nah, ini yang tadinya akan saya bahas, cuman tadilah keterbatasan waktu. Allah berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Innallaha 'aliman hakima. Yuridullah, dialah Allah yang menginginkan. Nah, kalau kita lihat kalimat yuridu, asal kata daripada arada yuridu, maknanya menginginkan yang istimrar. Karena yuridu ini adalah kalimat disebut dalam bahasa Arab fi'lul mudhari', kata kerja yang sifatnya istimrar, dilakukan sekarang dan sedang dilakukan sampai yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris namanya present continuous tense, continue. Jadi Allah menginginkan itu bukan hanya dulu, sekarang, sampai yang akan datang pun Allah menginginkan. Apa yang diinginkan oleh Allah? Liyubayyina lakum. Li, untuk supaya yubayyina lakum. Kalian mendapatkan kejelasan. Yang dimaksud adalah kejelasan syariatul Islam. Itu yang pertama yang diinginkan. Baru yang kedua, wayahdiyakum. Allah juga menginginkan secara terus-menerus dari dulu, sekarang, sampai yang akan datang adalah ingin memberikan petunjuk. Sesudah Islam dijelaskan oleh Allah, yaitu syariatul Islam begitu jelasnya, secara gamblang, dijelaskan secara rinci di Al-Quran dan hadis, Allah menginginkan hidayah. Jadi agar supaya orang mendapatkan petunjuk. Sunanal ladzina min qablikum. Ini sudah terjadi, kata Allah, dari sebelum kalian. Kum di sini adalah orang beriman. Jadi Allah menginginkan. Ini bukan keinginan orang beriman saja. Keinginan orang beriman setelah mengetahui Allah menginginkan hal ini, gitu. Baru yang ketiga, wa yatuba 'alaikum. Allah menginginkan kalian kembali, untuk kalian kembali kepada Allah, yaitu taubat. Jadi misalnya orang itu tadinya jahil, ya, orang sejahil-jahilnya di masa Rasul, bahkan sejahat-jahatnya di masa Rasul, kok kan akhirnya jadi menjadi pembela yang sehebat-hebatnya, yang sekuat-kuatnya. Contohnya Umar bin Khattab. Dan setelah itu banyak lagi. Bukan hanya Umar bin Khattab. Orang-orang yang tadinya rajanya pun raja kafir, kemudian setelah memahami Islam, dia memahami Islam itu bukan langsung tapi bertahap. Tapi kemudian Allah berikan hidayah. Setelah Allah berikan hidayah, dibukakan pintu taubat. Karena Allah itu Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat, lagi juga Rahim, Maha penyayang. Maka kita bersyukur. Pada kesempatan ini ada satu pertanyaan taubat tadi. Karena orang yang jahil berubah jadi orang yang makrifat. Itulah dia tujuan daripada dakwah. Dalam fikih dakwah ada istilah tahwilul juhala ilal ma'rifah. Merubah orang yang juhala, yang bodoh,
kepada orang yang makrifat, yang mengenal. Setelah itu dapat hidayah, baru mendapatkan tobat, pintu tobat. Jadi ini keinginan Allah. Apakah manusia keinginannya sama? Allah tidak peduli. Yang penting di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa ini adalah keinginan Allah. Ustaz, gini, kenapa Allah menginginkan kita tobat nasuha? Nasuha sendiri itu apa, Pak? Ya. Kalau kita lihat terjemahannya langsung di dalam Departemen Agama, tafsir Departemen Agama, taubat yang sebenar-benarnya. Karena ada taubat tadi yang istilahnya kalau di masyarakat disebut taubat sambal misalnya, ya. Dia taubat tapi seperti orang makan sambal. Dia sudah pedas tapi dia tuh pengen terus. Besoknya pun dia cari lagi sambal. Bahkan kalau orang Sunda, kalau makan nggak ada sambal, apalagi nggak ada lalap, itu nggak sah kan? Ya, seperti itu. Nah, yang diinginkan oleh Allah nasuha yang benar-benar, yang taubat tidak kembali lagi kepada jahil, seperti yang diinginkan di dalam doa Rasulullah dan para sahabat. Nasuha sendiri dalam arti bahasa Arabnya itu artinya adalah sebenar-benarnya, arti nasuha itu. Ya. Nah, terus saya mau bertanya lagi, Pak Ustaz. Kan banyak orang tuh sebetulnya ingin bertobat ya. Tapi tobat yang diterima oleh Allah itu yang bagaimana ini? Ya. Taubat seperti apa yang diterima oleh Allah? Karena ini juga menjadi satu pertanyaan yang mungkin kalau tidak diungkap dia malah kebingungan. Saya tobatnya mesti kayak apa? Betul. Tentunya kriteria yang diinginkan oleh Allah itu apa? Apa diterima atau tidak? Itu kan jadi soal ya. Jadi tobat yang diterima oleh Allah berdasarkan surah An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu aliman hakim. Innama taubatu, sesungguhnya taubat. Itu yang dimaksud taubat yang diterima, kata Allah, adalah lilladzina ya'maluna su, orang yang amalnya itu jahat, jelek, tapi summayatubu min qarib, buru-buru dia tobat. Ya. Bijahalatin, sebab dia hidup. Bukan karena dia tahu berbuat, tahu ilmunya nih, meninggalkan sholat, dia tinggalkan. Nah ini tobat yang tobat sambal tadi. Nah ini termasuk, dia tahu kan sholat wajib, kenapa dia tinggalin? Dan dia kan tahu sholat itu lebih besar dosanya daripada berzina. Dia tahu sekali dia tidak sholat di akhirat dia tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, kalau di kuburan dia akan ditemani oleh ular yang namanya Suja al-Aqra misalnya. Kenapa dia jalankan? Tapi ada juga orang yang taubat dari nggak sholat kemudian dia sholat. Karena dia nggak tahu kalau sampai sejauh itu marahnya Allah atau haramnya orang yang meninggalkan sholat. Tapi min korib itu ya dalam waktu dekat. Jangan lama-lama ini, wah ntar aja dah, masih lama ini. Nah tapi kalau yang dia disebabkan bijahalatin dengan kebodohan dia, nggak tahu ilmunya, kemudian dia summayatubuna, kemudian dia buru-buru bertaubat min qarib dalam waktu yang cepat, baru Allah katakan faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah yang tobatnya diterima. Wa kana Allahu aliman hakimah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ya, tapi kalau tobatnya tadi sengaja dia seorang ustadz misalnya kan berbuat satu hal yang tidak terpuji ya, ini sulit tobatnya ini untuk diterima. Kemudian yang diterima tobat itu bukan tobatnya orang musyrik. Nah jadi bagaimana orang musyrik apa nggak bisa tobat? Ya,
Sebetulnya bisa orang musyrik itu tobat. Tapi kalau kemudian dia dalam keadaan musyrik bertobat, itu sulit. Kalau saya memahaminya begitu. Sangat sulit kalau orang yang sudah dalam kemusyrikan untuk bertobat. Dia perlu diingatkan dulu, dia kemudian sadar dulu, memahami bahwa itu kemusyrikan, kemudian dia tinggalkan. Nah, itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 48. Jadi sesungguhnya dosa yang diampuni itu adalah dosa selain daripada musyrik. Musyrik tidak berampun, tidak ada ampunan. Mungkin begitu ya. Tapi kalau yang musyrik itu betul-betul mau bertobat dan meninggalkan itu gimana itu? Tentunya sebagaimana yang kita lihat di masyarakat, mereka musyrik itu kan karena tidak tahu. Setelah dikasih tahu, wah dia sadar, kan itu sudah tidak musyrik lagi. Dia bertobat, nah ini termasuk tobat yang diterima. Yang penting tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi intinya gitu. Jadi ketika yang tidak diampuni ini adalah ketika dia sampai mati dia berbuat dosa musyrik. Nggak sempat tobat, ya nggak bisa. Gitu ya. Bahkan tobat yang sudah di dalam, sudah di kerongkongan atau dalam sakratul maut juga sama tidak diterima. Contohnya tobatnya Fir'aun, ya kan, menyadari ketika sudah sakratul maut di tengah lautan. Gitu ya. Sebenarnya manusia kebanyakan seperti saya, Pak. Kadang-kadang kita pingin khusyuk aja ya, melaksanakan yang tadi ibadah sholat yang dianggap ini jalannya untuk tobat saya itu susah banget gitu. Makanya pertanyaannya hampir sama, tobatan saya diterima atau enggak ya, gitu kan. Nah yang jelas menurut pemaparan Pak Ustadz tadi kan, yang jelas kita nggak kembali lagi aja ke jalan itu dan tetap menjalankan kebaikan sesuai perintah. Makanya kita mulai memahami dari keinginan dasar orang itu supaya itu pertama adalah liyubayyina lakum. Dia itu memahami syariat Islam. Di mana tempat memahami syariat Islam? Pastinya di majlis taklim, di pesantren. Jangan bikin jarak dengan ustadz, jangan membenci ustadz, ya kan? Jangan mengkriminalisasi ustadz. Tapi kalau kemudian sikapnya sebaliknya, menjauh dari tempat-tempat atau fasilitas yang memahamkan ajaran Islam, bahkan cenderung dia memusuhi, nah ini yang bahaya. Sebab sebelum tobat itu memang keinginan Allah, paham dulu ajaran Islam. Baru kemudian ada hidayah. Hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, dan ini sudah terjadi sebelum kita pun begitu prosesnya. Memahami Islam, dapat hidayah, baru wa yatuba alaikum. Dan inilah taubat yang insya Allah permanen. Nah, saya cerita sedikit sebelum ditutup dalam sesi taubat ini ya, karena kita terbatas di waktunya ya. Itu cerita yang ditulis dalam sebuah kitab, yaitu Syekh Abdul Qadir Jalani. Ketika beliau ini berjalan dengan murid-muridnya, di tengah perjalanannya bertemu dengan orang yang mabuk. Ya, preman lah. Tapi dalam keadaan mabuk. Mulianya Syekh Abdul Qadir Jalani itu di depan murid-muridnya, ketika berpapasan itu ditanya sama orang yang mabuk tadi, Syekh, karena dia tahu itu adalah Syekh, adalah ulama. Boleh nggak saya bertanya? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, boleh. Saya mau bertanya, ada 3. Yang pertama, mungkin nggak Allah menerima taubat saya? Tentunya jawabannya yakin. Allah akan menerima taubat Anda kalau Anda mau bertobat. Bla 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 lah ya. Baik. Sambil mabuk. Pertanyaan yang kedua, bisa nggak Allah merubah diri saya menjadi orang yang bertobat, menjadi orang yang baik seperti saya? Jawabannya yakin bisa. Karena Allah menginginkan kebaikan kepada umatnya, kepada hambanya. Bla 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 bla. Baik katanya. Sekarang pertanyaan yang ketiga.
Bisa nggak Allah merubah keadaan syekh yang sudah baik, soleh, orang beriman, bertakwa, kemudian jahil kembali? Di pertanyaan ketiga itulah Syekh Abdul Qadir tidak langsung menjawab. Bahkan dia tersungkur sujud sambil beliau menangis, didengar oleh para murid-muridnya. Tidak bisa menjawab langsung yang ketiga. Saking apa? Saking semuanya mungkin. Orang yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat. Itu yang kita lihat faktanya di mana-mana. Banyak orang yang sudah jahat baik, yang baik jadi jahat. Kita nggak perlu sebutkan siapa orang-orangnya. Tapi di media sosial pun sudah si anu. Kalau kita sebut nanti jadi polemik ya. Tapi itulah kita lihat. Kok seperti itu? Apa yang terjadi bagi Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dia tersungkur sujud? Salah satu doa yang terdengarnya adalah Allahumma atina imanan wa yakinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kepadaku iman dan keyakinan laisa ba'dahu kufrun, yang tanpa lagi ada kekafiran. Warahmatan, dan juga berikanlah rahmat kepadaku, yang dengan rahmat itu aku mendapatkan kemuliaan dan kedermawanmu di dunia dan di akhirat. Jadi itulah doa Syekh Abdul Qadir Jailani tentang tobat. Dia ketakutan. Begitupun Abu Dzar Al-Ghifari. Bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari minta yang pertama dari 10 permintaan yang terkenal, yang membuat dia terkenal di langit, adalah Allahumma inni as'aluka imanan daimah. Ya Allah, berikanlah kepadaku keimanan dan yang daiman, yang terus menerus. Baru kemudian qalban wasi'an, hati yang khusyuk. Wayakinan sodiko, adalah keyakinan yang benar. Iman qayyimah, iman yang teguh. Baru dinan qayyimah, din yang lurus. Jadi itu yang diminta pertama adalah keimanan yang terus menerus. Inilah yang dimaksud tobat yang tidak kembali lagi kepada kejahilan. Baiklah, itu mungkin karena keterbatasan waktu, insya Allah pada sesi yang selanjutnya sesuai dengan kuliah subuh kami di Masjid Jami Syekh Abdul Rahman di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Muqarrabun. Maka pada kesempatan ini saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para dermawan yang telah memberikan kontribusinya kepada pesantren kami yang masih terus istiqomah membina dan menyantuni yatim piatu apa dengan program tahfiz Quran Al-Muqarrabun. Dan di depan kita juga sebelum kita mengucapkan salam ada kotak amal nih Pak. Iya. Saya mau bertanya dari tadi nih, ini maksudnya apa ini? Kotak amal. Tentunya dalam sesi selanjutnya kita akan kupas tentang bab sedekah. Iya. Ya, jadi rupanya kotak amal ini juga salah satu dengan izin Allah banyak membantu untuk operasional pesantren kita. Dan hari ini juga sedang bergerak tim kita untuk menyimpan kotak amal yang sebulan sekali kita tukar dengan yang kosong. Subhanallah, selama ini saya sering ditanya, Pak Ustadz, gratis 100% bener nggak nih? Dari mana? Kok bisa sampai seperti itu? Saya bingung nih. Nah, jangan Bapak yang nanya, saya juga bingung Pak. Tapi bagi Allah yang maha segala-galanya tidak ada yang sulit. Termasuk bukti bahwa pesantren ini berjalan. Termasuk uang para sedekah-sedekah para donatur yang bisa membangun dari tanah kosong. Betul. Sampai jadi ini. Ya, kita ucapkan Allahumma sholli alaihim. Amin. Azrakallahu bima ataita wa barakallahu bima abwaita wa Amin. ja'alahu lakal tahuran. Ya Allah, berikanlah balasan yang lipat ganda atas sedekahnya para dermawan. Amin. Jadikanlah harta, usaha dan keluarganya semakin berkah dan menjadi penutup atas dosa-dosa para dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.